Itu masalah dalam menyampaikan pelajaran dan materi, keterbatasan peserta didik dalam mengakses materi pembelajaran, dan media yang digunakan. Hambatan dalam menyampaikan dan menjelaskan materi saya hadapi seperti bagaimana peserta didik dapat memahami materi matematika hanya dengan membaca materi dan mengerjakan soal latihan secara mandiri. Untuk hambatan keterbatasan peserta didik, seperti hambatan jaringan internet dan kuota dalam belajar online. Hambatan lainnya adalah kemampuan saya dalam menyiapkan bahan ajar dan media pembelajaran, baik dalam bentuk video, elektronik book, dan bahan lainnya yang dapat diakses secara mandiri oleh peserta didik. Saya lalu menggunakan beberapa cara, seperti menggunakan slide interaktif, kuis, kemudian LKPD, elektronik modul, dan lembar refleksi serta simbol emoji agar orang tua dapat mengontrol anak mereka dalam pembelajaran mandiri. Aktivitas belajar jarak jauh peserta didik lebih meningkat dan mereka lebih dapat memahami materi pelajaran yang diberikan dengan lebih baik. Meskipun kita tidak dapat pungkiri bahwa telah terjadi learning loss pada peserta didik kita. Untuk membantu peserta didik dalam mengatasi learning loss, maka seluruh pendukung pembelajaran seperti modul digital, kuis, slide interaktif, elektronik LKPD, dan video harus lebih mudah diakses oleh peserta didik. Selama pandemi, mereka mengakses materi itu secara terpisah, sehingga dalam PTM terbatas ini, saya mendesain aplikasi digital menggunakan fitur Google Site. Dalam fitur One Site Format, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka dengan bantuan pola STAR, yaitu simak, tanya, aksi, dan refleksi. Aktivitas pembelajaran One Site Format diawali dengan men-scan atau mengakses satu QR Code sebagai satu akses masuk untuk melakukan pembelajaran dengan pola STAR. Simak, yaitu peserta didik dapat menyimak materi pengantar yang terdiri dari bahan ajar dalam bentuk e-book, video tutorial, animasi, dan gambar, sesuai dengan kebutuhan materi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan kemampuan literasi mereka. Tanya yang memuat instruksi kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti dari materi yang disajikan. Aksi, yaitu peserta didik melakukan aktivitas mengerjakan LKPD interaktif dalam bentuk worksheet yang disajikan dalam bentuk kontekstual dan pemecahan masalah agar dapat menumbuhkan kemampuan numerasi peserta didik. Refleksi, yang memuat instruksi untuk menyampaikan kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh peserta didik selama mempelajari materi dan mengerjakan LKPD, termasuk untuk mengemukakan hubungannya dengan lingkungan peserta didik. Untuk mendukung kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, maka dalam One Site Format juga disiapkan fitur kuis interaktif dan soal-soal berbentuk AKM. Akhirnya, peserta didik dapat mengakses dengan mudah pada satu tempat untuk setiap sub-sub materi sesuai dengan urutan pembelajaran yang dipelajari. Mereka dapat mengemukakan pertanyaan, mengemukakan hambatan serta kesulitan mereka selama belajar, dan cara ini dapat memudahkan saya selama PTM terbatas ini untuk berperan dalam mendampingi peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran secara tatap muka maupun peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran secara daring dari rumah. Nah, sekian dari saya. Semoga praktek baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru dalam mengatasi learning loss peserta didik kita pasca pandemi COVID-19. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan.